Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Di zaman yang digital seperti ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang sangat premier. Hampir semua kegiatan sekarang pasti butuh yang namanya internet. Masalahnya kalau di rumah biasanya pakai wifi itu suka ngadat, speednya lambat, sinyalnya kurang jauh, dan banyak juga masalah dead zone dan lain-lain. Dan ini saya alami sendiri ya. Di sini tuh saya pakai wifi langsung dari router modem penyedia ISP. Sinyal yang diberikan kurang stabil. Kalau jauh dari router modemnya dan speednya yang diberikan itu kurang optimal. Kalau misalnya kita jauh dari router modem utamanya. Dan saya juga pakai router tambahan karena router ISP nggak membantu, ya udahlah saya beli, dan ternyata tidak terlalu membantu banget. Nah, karena problem itu di video kali ini tuh saya akan merekomendasikan agar wifi di rumah itu tetap stabil dan tetap kenceng. Nah, ini dia produknya. Perkenalkan, ini adalah router wifi mesh dari Nokia, yaitu Nokia Beacon 2. Nah, langsung aja ya, sebelum kita bahas modemnya, saya mau unboxing dulu biar kalian tahu nih isi dalam box paket penjualan Nokia Beacon 2 ini. Ini dia tampilan boxnya dari Nokia Beacon 2, dan tampilan boxnya simple banget seperti ini ya. Dan di sini tuh ada modelnya Nokia Wi-Fi Beacon 2, dan kita coba lihat dalam boxnya ya. Nah, di sini tuh ada router mesh-nya. Ini bentuknya yang elegan banget. Saya senang banget nih bentuk desainnya, jadi kalau pengen ruangan yang minimalis ini udah oke banget. Nah, bisa dilihat tampilannya seperti ini, warna putih dengan ada tulisan Nokia di sini, dan di bagian atasnya sesimpel seperti ini. Dan di bagian belakang ini ada tombol WPS, reset, LAN, WAN, dan powernya. Dan di bagian sini buat scan barcode, sama di sini ada keterangan SSD sama WiFi key-nya. Ini bisa dirubah ntar ya di aplikasinya. Dan di dalamnya kita dapat, oh ini Stargate ya. Dan di dalamnya lagi kita dapat kabel LAN, dan kita dapat adapter charger. Oke, segitu aja yang kita dapat dalam box Nokia Beacon 2 ini. Dan kita coba hidupkan ya. Selanjutnya tinggal masukkan powernya sama kabel LAN, dan tinggal switch tombolnya ini yang ada di bagian bawah, dan tinggal aktivasi ke smartphone. Nah, cara aktivasinya adalah dulu aplikasi bernama Nokia Wi-Fi, dan tinggal dibuka aja, izinkan, kemudian get started biar cepet ya, atau sign in bisa juga, scan barcode yang ada di bagian bawah Wi-Fi ini. Menyetut, next, and I'm connected. Nah, ini tinggal nunggu aja. Saya langsung aja review ya, ntar saya balik lagi buat review lebih detailnya. Nokia Beacon 2 router mesh Wi-Fi system, jadi seluruh area rumah nggak ada lagi namanya dead zone atau area yang nggak ada Wi-Fi-nya. Nah, karena ini mesh system, jadi kita nggak perlu menggunakan kabel LAN lagi. Nah, dengan mesh system Nokia ini. Nah, jadi di rumah saya itu sekarang ada dua router tradisional. Mengapa saya bilang tradisional? Karena kedua Wi-Fi ini belum support mesh system. Apa itu Wi-Fi mesh system? Saya contohkan nih, seperti ini. Misalkan di rumah atau di kantor memiliki banyak banget ruangan atau lantai, dan kita hanya punya satu router utama saja. Jadi kalau kita pindah ruangan dari lantai 1 ke lantai 2 atau bahkan ke lantai 3, pasti sinyalnya hilang. Makanya di sini tuh saya naruh dua router tradisional ini, yaitu di lantai 1 dan ada juga di lantai 2. Masalahnya karena kedua modem ini beda merek dan nggak mendukung Wi-Fi mesh system, dan yang terjadi adalah saya harus tarik kabel dari lantai 1 ke lantai 2. Dan ini saya sengaja taruh di luar biar kabelnya kelihatan rapi. Kebayang dong kalau kalian punya kantor yang 5 lantai atau 10 lantai dan
jaringan kabelnya itu atau kabelnya itu semrawut atau emang nggak ada jalurnya, kalian harus tarik ulang dari ruang server ke ruang lantai 1 ke lantai 2, lantai 3 misalnya kayak gitu ya, atau servernya di lantai 3, kalian harus tarik kabel ke lantai bawahnya lagi, agak meribetkan. Nah, dengan Wi-Fi mesh system ini sangat membantu banget. Dan nggak enaknya lagi dengan Wi-Fi tradisional, SSID itu jadi banyak. Jadi di lantai 1 namanya Wi-Fi-nya beda, lantai 2 nama Wi-Fi-nya juga beda, dan jadinya ribet dan kurang optimal juga. Nah, dengan adanya mesh system ini, kendala tersebut akan hilang. Jadi nggak perlu lagi pakai kabel LAN untuk mengkoneksikan antar router karena sudah ada mesh system ini. Nah, untuk uji coba kali ini saya akan menggunakan satu router Nokia aja. Karena kebetulan rumah saya kecil juga, cuma 100 meter persegi dan ada 2 lantai saja. Cara kerja mesh system ini adalah router Nokia Beacon 2 ini dihubungkan ke router ISP. Jadi kalau kalian belum langganan ISP atau internet provider kayak IndiHome, CBN, Biznet, MyRepublic, dan lain-lain, terus kalian beli router Nokia ini, ya nggak bakalan berfungsi ya. Jadi kalian harus sudah langganan internet. Karena ini hanya router atau penyedia jalan aja biar lebih enak dan lebih luas. Jadi ya seperti itu fungsinya. Nah, kita lanjut nih ke cara kerja router Nokia Beacon 2 ini. Jadi router Nokia ini kita hubungkan dengan kabel LAN dulu ya ke modem utama ISP. Dan kalau kalian beli router Nokia lainnya, kalian nggak perlu pakai kabel LAN lagi. Dan router yang sudah terhubung ke ISP tadi akan menjadi unit utama. Dan router lainnya akan jadi mode akan menangkap dan meneruskan sinyal dari modem atau router ISP tadi. Jadi cara kerjanya mirip dengan Wi-Fi extender dong bang. Ya, sistemnya sih agak-agak mirip kayak gitu ya. Kalau di Wi-Fi extender itu, ini saya pernah nyoba ya harganya 200 ribuan, merek dari Xiaomi, itu hanya menduplikat sisi sinyal aja. Sedangkan Wi-Fi mesh system dari Nokia ini, dia akan menangkap dan meneruskan sinyal. Jadi sinyalnya akan lebih efektif dan tidak mempengaruhi speed. Nah, kalau Wi-Fi di extender itu, atau misalnya kalau kalian beli 200-300 ribuan itu hanya duplikasi sinyal aja. Jadi hasil speednya bakalan berbeda dengan Wi-Fi atau router utama. Biasanya Wi-Fi extender itu speednya akan lebih lambat dan kurang stabil. Biasanya tuh kadang putus nyambung. Terus misalkan kalian langganan 100 MB, kalian bisa dapat hanya 10 MB, bahkan di bawah itu. Karena itu pengalaman saya sendiri. Nah, dengan router Nokia Beacon 2 ini, satu router bisa mengcover area 140 meter persegi. Jadi untuk rumah seperti saya ini udah lebih dari cukup. Ntar saya coba nih untuk jarak yang emang jauh banget dari rumah saya. Untuk uji coba speed test yang pertama saya mau coba di indoor dulu ya, ntar kita coba testing di outdoor. Ini sudah connect ke Nokia ya. Dan kita langsung aja mulai. Di sini saya pakai jaringan Biznet 100 MB. Nah, ini ya kalau kita pakai jaringan dari Nokia Beacon 2. Jadi speednya itu lumayan optimal, bahkan untuk uploadnya itu lebih, bisa dilihat ya. Dapatnya di 100 MB, jadi emang real segitu. Ya emang downloadnya sih kurang ya, karena ini up to bukan dedicated. Dan kita coba pakai jaringan internet dari langsung modem Biznetnya ya. Ini saya mau coba testing, saya mau masukin passwordnya dulu. Nah ini sudah connect ke jaringan Biznet. Ntar kalian bisa lihat sendiri, jomplang banget hasilnya mestinya. Tuh kan ya, dapatnya nggak cepet naik kayak tadi. Kalau tadi itu cepet banget, naik sampai 70 MB. Ini hanya dapatnya di 42 MB, bahkan kalau sudah banyak yang pakai itu bisa sampai 20 MB, bakal kurang. Nah ini bisa dilihat ya, uploadnya cuma dapat di 41, 39. Tadi kan bisa mentok sampai 100 MB. Makanya saya beli modem ini buat gantiin jaringan saya ya. Untuk modem utama kan pakai ini kurang maksimal banget. Bahkan saya sempat pasang Wi-Fi yang lain juga, mereknya sih nggak terkenal juga ya, dan itu saya pakai
kurang stabil juga. Makanya saya sekalian aja beli router modem Beacon 2 ini. Kita coba testing di outdoor. Mesti sih hasilnya agak jomplang karena emang agak jauh dari modemnya. Tapi ya kita uji coba aja. Uji coba kekuatan sinyal dari Nokia Beacon 2 ini. Kita testing di outdoor. Uji coba berikutnya saya uji coba yang lumayan jauh dari rumah saya, dan bisa dilihat ini masih terhubung ya. Gadget Max bisa dilihat ini WiFi utama dari modem USB dapat sinyal satu aja, ini masih dapat sinyal 2 atau 3. Dan rumah saya jauh banget itu ya, yang ujung itu di lantai 2. Dan kita uji coba buat speednya, karena saya penasaran banget nih untuk speednya. Testing aja. Ini saya coba tadi tesnya dapatnya segini. Kita coba tes lagi sekali, dapatnya berapa? Wow, masih bisa dapat internet sejauh ini sinyalnya ya. Kadang naik kadang turun sih. Ya karena emang jauh banget dari rumah ya. Kalau dekat-dekat rumah itu bisa sampai 80 MB sampai 100 MB. Kalau ini karena jauh banget jadi dapatnya segini. Tapi is okay banget ya. Ini hanya satu router aja. Kebayang ada 3 atau 4 router di rumah kalian yang emang luas banget. Tapi kalau rumah kalian lebih besar, misal 1000 meter persegi dan punya banyak SCAD dan lantainya juga banyak, dan rasa satu router itu kurang optimal, kalian bisa beli lagi router mesh system ini dan bisa kalian tambahkan sendiri tanpa teknisi, karena caranya gampang banget. Tinggal ditaruh, terus di klik aplikasinya dan klik dan semua bisa tercover. Pokoknya caranya gampang banget menggunakannya. Dengan syarat satu router utama ini dihubungkan ke modem USB dengan kabelan, dan sisanya tidak perlu kabel lagi. Jadi kalian nggak perlu tarik dari lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 1, bahkan dari lantai 1 ke lantai 5 nggak perlu. Dia bakalan nangkep sinyal sendiri dan membagikannya dengan speed yang oke banget. Masih banyak fitur canggih dari Nokia Beacon 2 ini. Yang pertama, Nokia Beacon 2 ini bisa menciptakan True Wireless Roaming. Nah, misal nih pakai router yang tradisional tuh setiap pindah area atau ruangan kita harus pindahkan manual SSID-nya. Nah, kadang-kadang sih bisa berubah otomatis, tapi di rumah saya sih paling seringan ya rubahnya sendiri ya, harus buka WiFi terus pindahkan lagi gitu ya, dan pilih sinyal WiFi yang kencang. Dan dengan router Nokia Beacon 2 ini, kalian beli 4 atau 6 router pun kalian bisa set jadi satu SSID atau satu WiFi saja. Mau pindah ruangan manapun, koneksinya dan speednya tetap stabil karena berkat adanya mesh system ini, mulai mendapatkan kecepatan jaringan yang terbaik tentunya, serta meminimalkan terjadinya tumpang tindih di antar jaringan. Misal channelnya itu tumpang tindih jadinya nggak kurang stabil gitu, tapi ini udah diperbaiki jadi lebih enak lah untuk internetnya. Pokoknya kalian tetap online gitu ya intinya ya. Dan untuk speednya jangan khawatir, router Nokia Beacon 2 ini udah mendukung dual band Wi-Fi 6, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Saya uji di rumah saya, koneksinya itu dapat stabil. Kalau di rumah saya langganan ISP itu yang 100 MB dari Bisnet. Dengan router Nokia Beacon 2 ini selalu mendapatkan speed hampir sama dan cenderung bisa lebih. Sedangkan kalau saya menggunakan Wi-Fi dari modem ISP-nya, speednya hanya dapat 20-30 MB aja. Ya sama juga di modem yang saya beli, ini merek abal-abal, ya speednya juga kurang stabil. Kemudian ada aplikasi memanage user dan routernya. Kalian hanya perlu download aplikasi namanya Nokia Wi-Fi di Play Store maupun di iOS. Di aplikasinya kalian bisa melihat device yang terkoneksi, router yang online, dan di sini tuh kita juga bisa blok internet user, blok website, dan lain-lain. Ganti nama Wi-Fi dan user bisa juga dari sini. Atau ingin memanage router Nokia Beacon 2 ini lebih detail dan lebih dalam lagi, kalian bisa buka UI-nya dengan memasukkan IP-nya di browser. Di sini tuh kita bisa melihat lebih detail dari overview, IP, DNS, firewall, dan lain-lain. Kalian bisa buka satu-satu dan memanage-nya satu-satu. Dan ini bisa di-online-kan juga dengan sistem cloud. Jadi kalau kalian jadi IT di sebuah perusahaan atau mungkin sekolah atau apapun itu, kalau ada hal aneh-aneh atau routernya error, kalian bisa memanage-nya dari rumah. Keren banget ya untuk router Beacon Nokia 2 ini.
Jadi mungkin segitu dulu video Gadget Mesh kali ini. Kesimpulannya, dengan harga 1 jutaan, router Nokia Beacon 2 ini layak banget dibeli. Karena dari cover area yang luas sampai 140 meter persegi, dan ada aplikasi memanage user, dan serta modemnya bisa memanage routernya secara cloud juga. Sudah mendukung Wi-Fi 6, jadi kecepatan dan daya tangkap sinyalnya itu lebih stabil. Nah, ini saya sudah uji coba dan emang stabil banget, dan ini saya sudah pakai selama semingguan dan saya puas banget menggunakan router modem dari Nokia Beacon 2 ini. Ini jujur ya, karena emang yang sebelum-sebelumnya saya pakai tuh speednya nggak dapet sampai 100 MB ya, sesuai dengan kontrak internet saya atau langganan saya tiap bulannya. Malah dapat 20 MB, kan sayang banget ya. Nah, kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video Gadget Mesh kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi.